sekolah, di kantor maupun di pura, di Basara, kemudian juga ada di candi-candi para teman-teman di Jawa, dan tentu di Bali paling semarak karena setiap satuan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi melaksanakan upacara Saraswati. Tapi tahukah kita apakah Saraswati itu kita rayakan atau kita tanamkan? Apa yang diucapkan oleh Hidup Rando tadi, apa yang dimantrakan oleh beliau, oleh para pemangku kita, itulah Saraswati yang tertanam di dalam diri kita. Apa itu Saraswati? Aksara. Alangkah sepinya dunia ini ketika anak manusia tidak mengenal aksara dalam hidupnya. Dan aksara itulah yang mengantarkan puja-puji yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai stawa. Aksara inilah yang menyebabkan kita berada di Jakarta ini sekarang. Apa wujud aksara itu? Itulah namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa aksara tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bayangkan kalau kita membaca buku tidak ada aksara, kita membaca berbagai teori, kita membaca berbagai macam informasi, tapi tanpa aksara, maka itulah yang disebut dengan buta. Banyak orang yang disebut dengan buta aksara atau buta huruf. Itu artinya awidya, tanpa pengetahuan. Oleh karena itu, Saraswati tidak hanya untuk dirayakan, tapi harus ditanamkan. Bagaimana cara menanamkan Saraswati dalam diri kita? Tidak ada jalan lain, adalah dengan cara membaca. Kita mendengar negara-negara yang maju, negara-negara yang sekarang sedang mengalami goncangan, dan kita di tengah-tengah goncangan perang yang kita hadapi pada hari ini, sampai hari ini perang Mahabharata juga belum selesai di Timur Tengah. Apa yang diperebutkan, apa yang dipakai untuk berperang, semuanya adalah ilmu. Apa yang menjadi ciri ilmu itu? Aksara. Oleh karena itu, Saraswati boleh dirayakan dengan berbagai macam cara, tapi jangan lupa apa yang menjadi inti dari Saraswati itu harus kita laksanakan dimanapun kita berada, yaitu membaca. Karena membaca itulah yang menyebabkan kita dibuka semua wawasan kita tentang apa yang terjadi di dunia ini. Membaca adalah jendela dunia. Membaca adalah bagian dari kebijaksanaan. Itulah sebabnya Sang Yang Sastra matur dipangkanang seribuan. Sastra itulah bagian dari pengetahuan yang kita miliki sebagai bekal ketika kita nanti pulang ke rumah abadi. Betara saking Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma, jurusan ngambil genah ring Bali Papelik, dan kepada semeton pengiring ide Betara saking Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma, kami mengucapkan Rahayu Pura Aditya Jaya Rawamangun dalam rangka Puja Wali ke-93 ini. Matur suksma sampun kaosin pura Astu bagus. Yes. Saya ingin sampaikan, saya baru saja dapat video dari bangsa Korea dan Cina, bagaimana caranya merayakan Saraswati di Cina. Ternyata budaya Saraswati di Cina berbeda seperti budaya kita. Di Cina itu hampir setiap hari anak-anak muda, para pelajar mahasiswa,
berebut untuk bisa masuk ke perpustakaan. Dia berusaha untuk bisa masuk sampai antre panjang lebar hanya untuk bisa membaca dalam setiap hari agar dapat tempat duduk di perpustakaan. Ini adalah cara yang tepat untuk merayakan Saraswati yang sesungguhnya. Karena jangan lupa, meskipun kita berbicara 6 bulan sekali, tetapi ketika kita tidak membaca, pengetahuan itu tidak datang tiba-tiba. Orang membaca pun belum tentu paham, apalagi orang tidak pernah membaca. Oleh karena itu, Saraswati bagian yang terpenting yang harus kita taati, baik skala maupun bisnis skala. Di Indonesia, budaya kita sekarang membaca itu sudah mulai luntur. Perpustakaan sudah mulai tidak ada pengunjungnya, karena lebih banyak anak-anak kita, umat kita membaca melalui gadget. Perpustakaan sudah mulai ditinggalkan. Idul Betara yang melinggih di perpustakaan sudah tidak ada pemujanya setiap hari. Cara memuja Saraswati pun sudah mulai berubah. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, agar jangan sampai Saraswati yang kita rayakan tapi itu misalkan, tentu ini akan berakibat panjang nanti di masa depan. Kenapa aksara dan sastra itu menjadi tumpuan dari perayaan Saraswati? Karena aksara itu adalah lingga, adalah pelinggih Idul Betara Aji Saraswati. Jadi siapapun yang menghormati dan membaca aksara itu, maka akan mendapatkan taksuning aksara, taksuning. Apapun yang kita katakan pasti akan diberikan taksu. Orang-orang kita dulu membaca, para pesantren membaca berbagai kitab suci, karena dengan membaca itulah Sang Hyang Aji Saraswati meresap di dalam pikiran kita, meresap di dalam hati kita. Tidak semata-mata perayaan yang besar, upacara yang besar, tapi kita tidak membaca atau tidak bisa meraih arti dan makna Saraswati di dalam diri kita sendiri. Pada hari ini, umat Hindu di seluruh Indonesia sesuai dengan aturan dihindarkan untuk membaca pada hari ini, pada hari Sabtu Manis ini. Kenapa? Karena Idul Betara Sang Hyang Aji Saraswati sedang melinggih pada candi pustaka itu, pada aksara itu. Itulah sebabnya kita hormati, kita berikan persembahan, kita puja, kita lakukan mantra Saraswati agar beliau tetap melinggih di aksara itu, dan aksara itulah yang kita baca besok pada waktu Banyu Pinaro. Banyu Pinaro itu adalah bukan air suci semata-mata, tetapi air kewuruhan, aliran pengetahuan yang kita akan terima besok. Dan kita berusaha besok membersihkan diri kita seperti gelas yang telah penuh dengan air, maka kita kosongkan besok sehingga air yang akan tertuang di dalam gelas itu akan kembali menjadi suci dan murni. Itulah Banyu Kawruhan, atau di Bali disebut Banyu Pinaro. Dan ketika kita sudah menerima pengetahuan itu besok, maka kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Yang pertama, pada seumur hidup, maka kesejahteraan, rezeki, kemurahan itu kita dapatkan karena kita punya pengetahuan. Karena pengetahuan sudah ada di dalam diri kita.
maka kita bisa meraih rezeki, meraih harta benda, dan itu adalah bagian dari saraswat yang disebut dengan sumur riba. Bapak Dirjen mohon izin yang beri Taman Mini Indonesia Indah, jurusan ngambil genah ring Balai Pabelik, dan kepada semeton pengiring ide besar saking Pura Penataran Agung Kertabudi Taman Mini Indonesia Indah, kami mengucapkan rahaja